pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akan memimpin sesi latihan timnas Indonesia untuk pertama kalinya Senin 17 Maret 2025. Latihan tidak dilakukan di Indonesia, melainkan dilakukan di Sydney, Australia sebagai persiapan melawan timnas Australia di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi target lolos ke Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert tak hanya membutuhkan pemain berkualitas, tetapi juga staf pelatih yang mumpuni. Kolaborasi ini berpotensi mendekatkan timnas Indonesia ke pintu masuk Piala Dunia 2026. Sejauh ini, baru 3 nama yang diperkenalkan PSSI sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert. Mereka adalah Gerald Vandenberg, Denny Lansat, dan Alex Pastoor yang sama-sama menjabat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. 2 hari yang lalu, Denny Lansat dan Alex Pastoor dalam penerbangan dari Belanda menuju Indonesia. Dalam penerbangan itu, keduanya terpantau bersama dengan Jordi Kluitenberg yang disinyalir menjabat sebagai video analis timnas Indonesia. Selain Jordi Kluitenberg, ada juga Quentin Jacoba yang sejak Januari 2025 mengklaim sebagai pelatih fisik timnas Indonesia. Kemudian, dalam penerbangan lain, terdapat Kesley ten Oever, Regie Blinker, Bram Verbruggen, Leo Echtelt, dan Frank van Kempen. Melihat daftar di atas, itu berarti ada 3 ex pemain timnas Belanda yang bergabung bersama dengan Patrick Kluivert. Selain Patrick Kluivert sendiri, 3 nama ex pemain timnas Belanda adalah Gerald Vandenberg, Denny Lansat, dan Regie Blinker. Duel antara timnas Indonesia menghadapi Australia pada lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi ajang adu strategi yang menarik antara Tony Popovic versus Patrick Kluivert. Selain menjadi penentu nasib kedua kubu, duel ini juga menjadi pertaruhan dan adu strategi yang layak dinantikan. Jika membandingkan rekam jejak kedua pelatih ini selama beberapa tahun terakhir, Patrick Kluivert dan Tony Popovic sebetulnya memiliki kecenderungan menggunakan formasi yang sama, meskipun tidak bisa dikatakan identik. Baik Kluivert dan Popovic cenderung menggunakan format 4-2-3-1 ataupun variasinya seperti 4-3-3. Tony Popovic memperlihatkan kecenderungan tersebut ketika masih menangani klub Liga Australia Melbourne Victory. Sementara itu, Patrick Kluivert juga sangat akrab dengan pakem 4-2-3-1 ketika terakhir kali mengasuh klub Liga Turki Adana Demirspor. Formasi yang sama juga beberapa kali digunakan saat mengasuh timnas Curaçao. Oleh karena itu, layak dinantikan hasil racikan dari kedua juru taktik ini saat timnas Indonesia melawat ke markas Australia. Meskipun memiliki gaya bermain yang menyerang, namun kemampuan adaptasi tampaknya juga bakal menjadi faktor penting bagi masing-masing pelatih untuk meraih kesuksesan. Mereka harus bisa adaptif dengan situasi dan kondisi. Hal ini setidaknya sudah diperlihatkan Tony Popovic ketika mendapatkan tugas menahkodai timnas Australia pada September 2024. Meskipun sudah akrab dengan 4 back, ia tetap bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Juru taktik berusia 51 tahun itu memilih untuk tetap mempertahankan formasi baku The Socceroos yang memakai skema 3 back tengah sejajar, baik itu dalam format 3-4-3 maupun dalam format 3-4-2-1. Hasilnya, Popovic bisa meraih hasil yang menjanjikan. Ia bisa membawa Harry Souttar dan kawan-kawan mengoleksi 6 poin dari 4 pertandingan dengan perincian 3 kali imbang dan 1 kemenangan. Tentu, ini juga bisa berlaku bagi Patrick Kluivert. Jika sebelumnya ia sudah sering menggunakan skema 4-3-3 maupun 4-2-3-1, tetapi timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir sudah akrab dengan format 3 back sejajar. Jika melihat komposisi pemain yang mendapatkan panggilan memperkuat timnas Indonesia, Patrick Kluivert tak ingin bertaruh dengan melakukan perombakan skuad. Sebagian besar pemain yang pernah diasuh Sintayong tetap dipertahankan. Hanya ada beberapa nama baru yang mendapatkan kesempatan, seperti Septian Bagaskari hingga Ole Romeni. Namun, ada juga beberapa pemain andalan Sintayong yang harus tersingkir dari persaingan. Satu di antaranya adalah Asnawi Mangkualam. Yang menjadi tantangan dari Kluivert adalah waktu singkat untuk mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi Australia. Ia juga tak punya banyak waktu untuk mengenali setiap individu di skuad Garuda. Tentu, ini menjadi tantangan yang harus segera dijawab pelatih berusia 48 tahun itu. Apalagi, ia juga tak punya banyak waktu untuk menanamkan taktik dan strategi karena keterbatasan waktu di jeda internasional ini. Meski begitu, dengan bergabungnya Emil Audero, Dean James, dan Joe Pelupesi, timnas Indonesia dipastikan akan mendapatkan kekuatan tambahan jelang duel melawan Australia.